Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada minggu pagi hari ini kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan dengan menggunakan liturgi ibadah hari Minggu model 1 virtual. Sidang Jemaat Gereja Kalimantan Evangelis dimanapun berada. Hari ini kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru, New Normal Life. Di tengah pandemi COVID-19, yaitu tatanan hidup baru di mana terdapat perubahan perilaku dan cara saat melaksanakan aktivitas normal. Oleh karena itu, liturgi dan pola pelayanan ibadah hari Minggu ini mengalami perubahan, namun tidak mengurangi substansi dan makna dari peribadatan kita. Pelayanan hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi sesuai dengan tuntunan tatanan normal baru, dengan menerapkan social distancing dan physical distancing. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita bersama-sama menyanyikan PKJ nomor 2, Mulia Mulia Namanya. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Sidang Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita bersama-sama melakukan Kidung Jemaat nomor 60, bait 1 dan bait yang kedua, Hai makhluk alam semesta. Jauh
bersama berdoa, doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan kami betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas ini telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, pembacaan Alkitab yang sesuai dengan Nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 24 ayat 34 sampai ayat yang ke-57. Di bawah perikop, Ribka dipinang bagi Ishak. Lalu berkatalah ia, "Aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sarah, istri tuanku itu, sesudah tua, telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku. Engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku." Jawabku kepada tuanku itu, "Mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku." Tetapi katanya kepadaku, "Tuhan, yang di hadapannya aku hidup, aku mengutus malaikatnya menyertai engkau, dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Barulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Jika engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu, hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi. Lalu kataku, Tuhan, Allah tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Di sini aku berdiri di dekat mata air ini. Kiranya menjadi begini, apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air, dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Dan ia menjawab, minumlah, dan untuk unta-untamu juga akan kutimba air. Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribka telah datang membawa buyung di atas bahunya dan turun ke mata air itu, lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Segeralah ia menurunkan buyung itu dari atas bahunya serta berkata, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Lalu aku minum,
dan unta-unta itu juga diberikan minum. Sesudah itu aku bertanya kepadanya, "Anak siapakah engkau?" Jawabnya, "Ayahku Betuel, anak Nahor yang dilahirkan Milka." Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan serta memuji Tuhan, Allah Tuanku Abraham, yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. Jadi sekarang, apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku, dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Lalu Laban dan Betuel menjawab, "Semuanya ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihat, Ribka ada di depanmu. Bawalah dia dan pergilah, supaya ia menjadi istri anak tuanmu, seperti yang difirmankan Tuhan." Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak, serta pakaian kebesaran, dan memberikan semuanya itu kepada Ribka, juga kepada saudaranya, dan kepada ibunya. Diberikannya pemberian yang indah-indah. Sesudah itu makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Paginya, sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, "Lepaskanlah aku pulang kepada tuanku." Tetapi saudara Ribka berkata, serta ibunya juga, "Biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi, kemudian bolehlah engkau pergi." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaskanlah aku, supaya aku pulang kepada Tuanku." Kata mereka, "Baiklah, kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri." Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 58, bait pertama dan yang kedua, Maha Kasih yang Ilahi. Maria
Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Allah, di mana kami boleh menikmati setiap anugerah Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Bahkan berkat yang kami terima daripada Allah senantiasa membawa kami kepada damai sejahtera yang datang daripada Tuhan. Pada saat ini ya Bapa, kami akan bersama-sama untuk membaca serta merenungkan kebahagiaan daripada firman Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon kuasa Roh Kudus Allah bekerja, memberikan kami hikmat, sehingga melalui hikmat Tuhan kami boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman. Pakai pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga kami Tuhan, sehingga kami boleh benar-benar mengalami Allah melalui kebenaran firman. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami memohon kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja. Amin. Pembacaan firman Tuhan dan sekaligus menjadi dasar perenungan bagi kita pada saat ini terambil dalam Perjanjian Baru dalam Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai yang ke-19 dan ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-30. Di sana terdapat dua perikop. Yang pertama Yesus dan Yohanes Pembaptis, dan yang kedua ajakan juru selamat. Mulai daripada ayat yang ke-16. Dengan apakah akan mengumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia keraskan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Ayat yang ke-25 sampai 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakan, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasangkan, dan belajarlah padaku, karena Aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam pagi minggu yang indah ini, walaupun melewati virtual. Kita boleh bersama-sama ambil bagian dalam persekutuan, bahkan perenungan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Jemaat Tuhan yang diberkati dalam Tuhan Yesus, kita tentu pernah berada di suatu titik jenuh. Titik jenuh dengan tuntutan kehidupan kita, atau berada pada suatu titik jenuh tuntutan
lakukan atau apa yang kita pikirkan. Apakah kita hanya diam? Apakah kita berputus asa? Apakah kita menghibur diri dengan berbagai macam cara, misalnya saja seperti piknik, berwisata, jalan-jalan dan sebagainya? Atau kita mencari Tuhan? Ada banyak kemungkinan Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang kita lakukan ketika kita merasa berbeban berat, tetapi kemungkinan terakhir jarang terjadi. Apa kemungkinan terakhir? Mencari Tuhan. Mengapa kemungkinan yang terakhir itu jarang terjadi? Karena dalam situasi itu alih-alih kita mencari Tuhan, tetapi justru dalam keadaan itu kita marah, mengeluh kepada Tuhan. Mengapa hal itu terjadi dalam kehidupan kita? Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa kita berlaku demikian? Karena kita kehilangan kepercayaan pada Tuhan. Kita tidak menaruh harap pada Tuhan dan kita selalu mengandalkan kekuatan kita sendiri dengan kepercayaan diri. Kita seperti orang-orang yang bijak dan pandai. Tetapi Tuhan katakan, tetapi justru hikmat dan kepandaian disembunyikan. Kita dapat lihat pada ayatnya yang ke-25. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini ada sebuah ajakan atau undangan bagi kita sebagai orang-orang percaya dalam melewati setiap pergumulan dalam kehidupan kita. Ketika kita merasa jenuh dengan keadaan sekarang ini, keadaan kehidupan kita, keadaan pribadi kita, keadaan keluarga, bahkan keadaan dunia yang saat ini tengah menggoncangkan iman kita. Ketika kita tidak bisa berbuat apa-apa, ketika kita hanya bisa diam, ketika kita hanya berkata terserah, Tuhan katakan, mari datanglah kepadaku. Ketika itu kita akan mendapatkan kelegaan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan katakan sekali lagi, mari datang kepadaku. Karena dengan datang kepada Tuhan, kita akan menerima kelegaan dan ketenangan. Walaupun Ia katakan kita harus memikul kuk yang dipasangkan, tetapi tetaplah berserah kepada Tuhan, terus berharap padanya, sembari belajar akan kelemah lembutan, akan kerendahan hati dan cinta kasih yang dinyatakan dalam sepanjang kehidupan kita. Saudara, hidup itu adalah sebuah pilihan, dan pilihan selalu menjadi penentu dalam hidup kita ke depannya. Hari ini Tuhan menawarkan pilihan bagi kita. Apakah kita mau menerima ajakan atau undangan Tuhan atau tidak? Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Tuhan kiranya memampukan kita dan memberkati kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang boleh diperdengarkan bagi kami yang begitu indah untuk kami renungkan pada hari ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu
mengajarkan kami bahwa walaupun dunia ini dan keadaan ini sangat menyulitkan akan kehidupan kami, dalam kondisi ketika kami berserah, dalam kondisi ketika kami berputus asa, dalam kondisi ketika kami mengalami kesulitan, Tuhan katakan, datanglah kepada, maka Engkau akan memberikan kelegaan bagi kami. Adalah suatu ajakan yang sangat kami rindukan, Tuhan. Suatu ajakan yang sangat menghibur kami dalam menghadapi situasi sekarang ini. Hanya kami mohon kepada Tuhan, mampukan kami, kuatkan kami Tuhan, untuk boleh melewati setiap situasi dalam kehidupan yang bahkan tersulit sekalipun kami memperoleh kekuatan daripada Allah. Bahkan melaluinya juga Tuhan, kami boleh belajar bagaimana kerendahan hati, penyerahan diri secara totalitas, kelemah lembutan, bahkan cinta kasih Allah dalam sepanjang kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami memohon kepadamu, berkati dunia kami Tuhan, bangsa negara kami, masyarakat kami, para pemimpin kami Tuhan. Kami bersama-sama berjuang dalam kehidupan ini, melawan setiap situasi yang menyulitkan bagi kami dan pergumulan terbesar dunia pada sekarang ini dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tetapi kami tahu Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa dan menjadi penentu dalam kehidupan kami. Kami akan dikuatkan, dimampukan oleh Tuhan untuk boleh melewati situasi ini dengan baik. Kuatkan kami Bapa, itu yang kami perlukan sekarang ini. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Mungkin ada sebagian gereja yang telah dibukakan, ada sebagian juga gereja yang belum dibukakan. Kiranya Tuhan semakin memampukan gereja ini untuk tetap berdiri kokoh dalam iman, pengharapan, pengkabaran Injil di dalam Tuhan. Bahkan jemaat-jemaat Tuhan boleh diberkati, walaupun dalam situasi ini mungkin kami tidak dapat beribadah di gereja seperti biasa. Tetapi Tuhan, ketika dalam masing-masing keluarga kami mengundang Engkau hadir dalam gereja bernama keluarga, memberkati tiap pribadi dan keluarga. Bahkan gereja Tuhan mampu berdiri kokoh dalam masing-masing keluarga, sehingga kami boleh kuat dalam iman kami, terus berharap dan percaya kepada Tuhan. Berkati kami juga para hamba Tuhan, kami pekerja-pekerja gereja, dimanapun kami boleh melayani Allah. Kiranya kami boleh dimampukan dalam setiap pelayanan dalam kondisi ini Tuhan. Kami menyerahkan masing-masing keluarga, masing-masing pribadi jemaat Tuhan. Kiranya mereka diberkati oleh Tuhan, kiranya mereka dikuatkan oleh Tuhan, dan kiranya mereka dimampukan oleh Tuhan. Diberkati dalam setiap usaha dan pekerjaan, diberkati dalam keluarga, diberkati istri, suami, orang tua, anak-anak, cucu, dan menantu mereka. Kami bersyukur dalam setiap kesempatan kami boleh merendahkan diri, memohon pengampunan Tuhan. Maka pada saat ini Tuhan, terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita sebagai tanda syukur dan hormat kita kepada Tuhan atas berkat yang senantiasa kita terima dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan dengarkanlah nas firman Tuhan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukurlah sebab namamu baik, ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukacita dan tulus ikhlas. Mazmur pasal 54 ayat 8 dan 1 Tawarik 29 ayat 17 bagian A. Mari kita berdoa. Ya Allah, dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami, umatmu. Berkatilah kami ya Tuhan, yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan. Amin. Marilah kita memberi persembahan syukur kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Persembahan diiringi dengan pelengkap hidup jemaat nomor 216, berlimpah sukacita di hatiku. Sidang jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berdiri, bersama-sama dengan segala orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
Kita akan menerima berkat Tuhan. Pulanglah dengan sukacita dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus senantiasa memberkati.